Malin. Ibu Jenab itu dia tidak berdaya. Tapi kenapa? Malin begitu ingin membunuhnya. Bahkan dia menyuruh orang lain untuk membunuh Ibu Jenab. Ibu sangat berharap kalian mau memaafkan Malin. Maafin Malin. Justru saya datang ke sini mau membantu kamu. Mau mencari tahu siapa selama ini yang mau mencelakakan Ibu Jenab. Papa jangan khawatir. Saya udah atur semuanya kok. Kami yakin Bapak sudah tidak sabar meresmikan pernikahan anak kesayangan Bapak dengan Malin, Pak. Iya kan? Pak, Jan, saya dan Papa sepakat kalau kita melakukan akad nikahnya hari ini. Ya kan, Pak? Apa? Iya, iya. Pak. Jadi saya dibawa ke sini untuk dijebak. Saya nggak mau. Jan, Silakan akad nikahnya dimulai. ini Mas kawinnya lagi. Papa, saya kira Acaranya lebih cepat dilaksanakan itu lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Malin bin Munab, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Jenny binti Soni Negarawan dengan emas kawin sebentuk cincin seberat 5 gram dibayar tunai. ya Allah. Bagaimana caranya meyakinkan ibu agar ibu berhenti mengharapkan Malin dan kembali tinggal bersama-sama kami. Berikanlah petunjukmu ya Allah, agar ibu sadar bahwa Malin sudah benar-benar merupakan ibu. Hanya kepadamu lah hamba memohon ya Allah. Kabulkanlah doa hamba ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu sudah tidur, Li? Maafnya nggak bangun kamu. Loh, kamu kok pulang sih? Bukannya kamu harus jagain ibu di rumah sakit? Pak Sony sudah ngirim orang untuk nemenin ibu di rumah sakit, Li. Pak Sony? Iya, sepertinya Allah sudah membuka jalan buat kita, Li. Dan Pak Sony juga sudah mulai curiga sama Malin. Masa sih, Den? Jangan-jangan Pak Sony bohongin kamu. Dia kan calon mertuanya Malin. Mana mungkin dia bantuin kamu? Pasti dia lebih percaya sama Malin, kan? Aduh, Den, kamu jangan terlalu cepat percaya sama orang dong. Saya takut semua ini cuma tipuan.
Sony untuk menunggu saya. Betul. Maaf, Pak. Saya rasa saya tidak perlu ditemui seperti ini. Kalaupun saya perlu bantuan, saya bisa panggil suster. Saya cuma menjalankan tugas, Bu. Maaf kalau Ibu merasa terganggu dengan keberadaan saya di sini. Pak Sony pesan, saya harus menunggui di dalam kamar Ibu. Pak, kalau Bapak kenal Pak Sony, berarti Bapak kenal juga Malin anak saya. Tentu saja. Pak Malin kan calon menantu Pak Sony. Tentu saya kenal. Bahkan saya ikut membantu persiapan pernikahan mereka. Sudah sampai di mana persiapan pernikahannya? Katanya pestanya besar-besaran ya, Pak. Pesta besar itu ditunda sama Pak Sony, Bu. Ditunda? Kenapa? Saya juga kurang tahu alasannya. Baru saja Pak Sony menyuruh saya untuk membatalkan semua undangan. Sampai kapan ditundanya, Pak? Nggak tahu, Bu. Pak Sony cuma menyuruh saya untuk membatalkan semua undangan. Rip, mau berapa lama lagi nih kita nunggu? Aduh, bentar lagi kek. Lagi paling Mbak Jenny pulang. Emang doang bosan di sini? Gue juga. Ini otak beku. Rip, kalau lo mau begadang aja sendirian. Gue mau pulang, mau tidur. Pak. Tunggu dong. Rip, udah berapa jam nih nunggu di sini? Orang sabar juga ada batasnya. Udah pulang aja deh. Ntar nggak dapet kendaraan lagi. Iya deh, kita pulang. Tapi lu janji sama gue, besok kesini lagi. Lihat aja besok lah, yuk. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mulai hari ini, kamu udah resmi jadi istri saya. Hei, kau cemberut? Mestinya kamu seneng dong, udah dapetin pria yang kamu impiin dari dulu. Hah? Bajingan kamu. Kurang ajar. Apa? Malin, apa yang kamu inginkan dari saya? Semuanya! Semua saya ingin dari kamu! Gua udah buang dari dulu sama lo! Harta kamu, perusahaan kamu, dan juga kesayangan kamu yang ini. Diam! Karena kamu mati. Saya tahu kamu nipu saya. Tapi kamu tidak ada apa-apanya buat saya. Nih bukti. Tidak ada yang lebih hebat dari saya. Taruh! Kamu nggak bercanda, taruh! Ambil, Man. Bos tua bangka. Bawa dia pergi, Man. Bapak kamu apain kalau saya? Iya, Man. Diam kamu. Kamu istri saya, udah kamu tinggal di sini, kamu duduk. Bapak kamu apain kalau saya? Kamu udah dapetin apa yang kamu mau. Tapi tolong jangan celakakan papa saya. Saya akan jadi istri yang baik. Saya akan turutin apa yang kamu mau. Tapi tolong jangan celakakan papa saya. Jangan celakakan papa saya. Masuk. Supir saya mana? Supir lo udah gue suruh pulang. Nih, lo nyetir sendiri. Kenapa? Hah? Mentang-mentang lo udah jadi bos, lupa cara nyetir mobil. Jangan harap gue bakal nyetir. Ayo cepat, masuk! Selamat jalan, Pak Sony. Sampai kita ketemu di neraka. Saya udah nggak sabar, Jen. Pengen ngasih lihat kamu hadiah perkawinan dari saya.
Semua beres, Lin, beres. Pak Sony udah pulang. Papa? Kamu apain papa saya? Kamu apain papa saya? Kamu apain? Tenang dong, tenang. Aduh. Ngapain dong? Tenang dong, tenang. Mana mungkin saya ngapa-ngapain ayah kamu? Jen, ayah kamu itu kan bos saya. Iya kan? Mana berani saya ngapa-ngapain ayah kamu? Lagian, saya nggak mau urusan sama polisi. Lin, ayo kita pulang. Ayo! Tinggalkan Bu Nyadap sekarang juga. Ada tugas yang lebih penting. Cepat! Halo? 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 Putus. Apa yang harus saya lakukan? Sebaiknya saya tunggu sampai Pak Sony menelpon lagi dan memberikan instruksi yang jelas. Waalaikumsalam. Kamu dari mana aja sih? Biasa, Li. Tugas mulia. Kamu ketemu Jenny? Enggak, Kak. Tapi besok saya mau ke sana lagi. Soalnya saya mau berusaha semampu saya supaya Mbak Jenny sama Bang Malin nggak kawin lagi. Saya bertanggung jawab sama dia. Kamu nggak perlu repot-repot lagi, Rif. Bang Denny. Belum tidur, Bang. Sebentar lagi semua kejahatannya Malin akan terbongkar. Pak Sony itu bukan orang bodoh. Pak Sony nggak akan membiarkan anaknya menikah dengan orang seperti Malin. Kamu yakin, Den? Hati kecil saya sih bilang begitu, Li. Dan saya yakin Pak Sony tidak akan menipu kita kok. Justru mereka ingin tahu tentang Malin melalui ibu. Li, ngomong-ngomong kamar gue di mana nih? Gue ngantuk. Kamu tidur sama saya, Ti. Saya antar Ati dulu ya. Ti, Zuhir apa kabar? Baik-baik aja kan? Eli, mulai malam ini lu jangan nanya-nanya lagi soal si Suhir. Kok? Berapa kali gue bilang, gue nggak percaya sama yang namanya cinta. Sekarang, gue dapat buktinya. Kenapa sih, Ti? Si Suhir itu udah punya bini. Bukan gue aja yang ditipu, bininya juga. Zuhir udah punya istri. Ya, kamu jangan ngomong gitu. Belum pernah ngerasain cinta bukan berarti cinta itu nggak ada, Ti. Saya yakin suatu hari nanti kamu pasti ketemu jodoh kamu. Males. Non Jenny, ya Allah Non, untung Non Jenny cepat-cepat pulang Non, ya Allah Non. Bi? Bapak Non. Bi, tenang dong, ada apa? Tadi ada telepon dari kantor polisi Non. Apa? Mobil korban terjun masuk ke jurang. Korban meninggal di tempat. Tenang, tenang. Kami mengerti perasaan kalian berdua. Tapi apa kalian siap untuk mengidentifikasi jenazah malam ini? Saya sendiri sih siap, Pak. Cuman saya rasa... Antarkan saya, Pak. Saya mau lihat jenazah bapak saya. Bangun, Pak! Bangun, Pak! Bangun!
baik hati kamu, Jen. Jen, tabahin. Kamu! Dia yang bunuh bapak saya! Tangkap, Pak! Ayo akuin semua ini, Pak Polisi! Pak, mohon maaf, Pak. Kita berdua lagi shock, Pak. Mohon maaf. Tenang, Mbak. Tenang. Dia yang bunuh bapak saya! Kamu bunuh Pak! Jen, kamu ngomong apa, Jen? Pak, tolong jelasin, Pak. Apa yang terjadi sebenarnya, Pak? Pak, tolong jelasin, Pak. Ayah Anda meninggal seketika dalam kecelakaan lalu lintas. Mobil ayah Anda masuk ke jurang. Jadi ini kecelakaan, Mbak, bukan pembunuhan. Bang! Bang! Enggak bohong. Dia yang bunuh. Dia yang bunuh. Lepasin! Gimana? Puas kamu sama ada perkawinan dari saya? Gak akan ada satu orang pun yang percaya tuduhan kamu ke saya, Jen. Termasuk polisi. Saya kasihan sama kamu, Jen. Beneran, saya kasihan. Mau kemana kamu? Setan, pergi sana. Gak akan bisa lepas dari saya, kamu. Maaf, Non. Saya... Yan. Apa, Jen? Kenapa? Papa, Yan. Papa. Kenapa papa kamu? Hah? Kenapa? Papa meninggal, ya, Papa. Ya, tolongin gue, Yan. Gue gak mau balik ke rumah, gue takut sama Malin dan gue takut. Istighfar, Jen. Istighfar ya. Istighfar, gue pasti bantu. Mau pikir Dian bisa ngelindungin dan ngebantu kamu, ha? Iya, Jen. Halo. Lin, lu udah denger belum? Udah, Man. Tadi gue sama Jenny baru dari rumah sakit. Lo tahu kan, sekarang nggak ada yang bisa ngalangin gue lagi. Iya kan? Gue senang banget, Lin. Gue ngecewain lo lagi. Oke. Iya, Man. Dan kunci mobilnya mana? Kunci mobil. Iya, saya kan udah bilang saya mau gantiin kamu jadi supir taksi. Kamu serius, Li? Emangnya laki-laki aja yang boleh jadi supir taksi? Perempuan kan juga. Iya, tapi kan... Dan masa skorsing kamu kan bentar lagi juga selesai. Mendingan saya aja yang gantiin kamu. Zaman sekarang kan nyari kerjaan susah. Li, lu mau naik taksi? Iya. Ya enggak aja lu. Yang penting kan halal, Ti. Dan kuncinya, Den. Kasih ya. Tapi hati-hati ya. Pak, kok mau nyetir juga? Ya kalau Lili bisa, kenapa gua kagak? Potongan lo tuh nggak pantas. Pantasnya lu nyetir truk atau nggak angkot. Belagu lo. Tentang badan gua keker. Badan gede banget. Nggak pantas. Kalian siapa? Lu siapa? Ngapain di sini? Pak, mereka anak-anak saya. Tidak apa-apa mereka masuk. Bu nggak apa-apa, Bu. Bu kok pagi-pagi udah sedih sih, Bu? Sakit. Bang Malin, Rif. Kasihan dia. Baru saja dia akan melangsungkan pernikahannya. Sudah terkena musibah. Bang Malin kenapa, Bu? Pak Sony, calon mertuanya Bang Malin, Ti, meninggal kecelakaan. Pak Sony, bapaknya Mbak Jenny? Betul, Rif. Padahal baru saja kemarin ibu mengobrol di sini dengan dia. Ya, namanya umur. Tidak ada yang pernah tahu. Ti,
Antarkan ibu ya ke rumahnya Pak Sony. Ibu ingin sekali melayat dia. Ibu harus datang, Ti. Saya akan mengantar ibu. Udah dong, Jen. Jangan nangis terus. Tenangin diri lo. Masa lo nggak mau datang sih ke pemakaman bokap lo sendiri? Gue gak mau ketemu Malin. Gue takut sama dia. Jen, mana berani sih Malin ngapa-ngapain lo di depan umum, di upacara pemakaman lagi? Tapi Jen, gue ngerti banget perasaan lo. Gue aja shock mendengar bokap lo meninggal mendadak begini. Tapi kayaknya lo jangan sampai nyalain Malin dong. Ajalkan di tangan Tuhan. Jen, yang membunuh bokap gue tuh Malin. Jen, kalau emang beneran Malin yang ngebunuh bokap lo, masa polisi diem aja sih? Lagi pula di berita di mana-mana disiarin kalau bokap lo meninggal gara-gara kecelakaan, bukan gara-gara dibunuh. Udah deh. Yan, gue harus balas semua perbuatan Malin. Dan Malin akan bayar semua perbuatannya sama bokap gue, Yan. Lo pinjem baju gue aja ya. Kita berangkat ke pemakaman sekarang, ya? Ayo dong, Jen. Ayo. Ayo dong. Ayo dong. Udah. Almarhum Bapak nggak disemayamkan di rumah, Bu. Jadi almarhum Pak Sony disemayamkan di mana, Bu? Saya kurang tahu, Bu. Kemungkinan dimakamkannya langsung dari rumah sakit. Ibu tahu nggak di mana tempatnya dimakamin? Aduh, saya nggak tahu. Sebaiknya ibu tunggu di sini saja sampai Pak Malin atau Jenny pulang. Maaf, Mas. Tadi Pak Malin pesan sama saya nggak boleh nerima tamu. Bi, ibu ini ibunya Pak Malin. Masa nggak boleh masuk? Maaf, Mas. Saya nggak bisa melanggar peraturan Pak Malin. Maaf ya, Bu. Saya nggak bisa mempersilahkan Ibu masuk. Sekali lagi, Bu, saya mohon maaf. Barangkali kita bisa tunggu di mobil saja. Baik, Bu. Mari. Almarhum Pak Sony bukan cuma atasan dan mertua bagi saya. Tapi udah saya anggap sebagai ayah kandung saya sendiri. Saya banyak belajar dari beliau. Kesuksesan saya hari ini tidak lepas dari jasa dan pengarahan almarhum. Hentikan sandiwara kamu. Jen, Kalau kamu emang utang budi sama Papa, kenapa kamu lakuin semua itu? Hah? Kenapa kamu rebut semuanya? Bahkan nyawa Papa pun kamu rebut. Brengsek kamu, Malin. Dian, tolong jagain Jenny. Sabar ya. Jangan sampai acara pemakaman kita jadi kacau. Tolong, please. Brengsek! Saya mohon maaf dan harap dimaklumi. Istri saya, Jenny, mengalami shock yang sangat berat karena kepergian ayahandanya yang begitu mendadak. Saya mohon maklum dan minta maaf. Lo lebih percaya sama Malin dibanding sama gue, Yan. Bukan begitu, Jen. Gue cuman gak pengen lo datang ke pemakaman bokap lo dengan sifat seperti ini, dengan emosi seperti ini. Jangan sampai lo mempermalukan diri lo sendiri. Tapi Udah dong, Jen. Gue ngerti banget perasaan lo. Tapi lo harus nganterin kepergian bokap lo dengan tenang. Jangan sampai lo malu-maluin kayak begini. Udah dong, Jen. Tenang ya. Jen,
Jenny. Jen, kalau kamu udah tenang, ayo ikut aku. Kita naburin bunga di makam papa kamu. Astaga. Mudah-mudahan kamu menyadari kelalaianmu dan tidak akan mengulanginya lagi. Iya, Pak. Makasih, Pak. Mulai besok kamu bisa bertugas kembali seperti biasa. Baik, Pak. Saya permisi, Pak. Ya. Halo, Lin. Semuanya udah siap? Iya. Tiket dan tas-tas lo semuanya udah gue siapin. Oke. Gue tunggu lo di Terminal 1C ya. Oke, Lin. Rip, gue cabut dulu ya. Hah? Cabut? Mau kemana? Ya, mau cari makan. Dari tadi kita di sini mulu, malam mau makan apaan? Iya juga sih. Duh, pada kemana sih? Kok belum pulang? Ya, nggak tahu. Gue cabut dulu ya. Ayo, Rip. Aduh, pada kemana sih? Udah mau maghrib nih. Mau kemana kita, Yan? Ini kan bukan jalanan ke rumah lo, Yan. Malin? Lo tahu Malin ngebuttutin kita? Stop, Yan, stop. Gue mesti ngomong sama Malin. Jen, Kenapa, Yan? sorry banget ya Jen, gue terpaksa ngelakuin ini. Kalau nggak reputasi bokap gue bakalan hancur. Apa? Apa hubungan semua ini sama bokap lo, Yan? Malin ngancem gue, kalau gue nggak nganterin lo, dia bakalan ngelaporin gue ke polisi gara-gara gue ngebantuin lo masalah aborsi, masalah obat itu. Kalau sampai ketahuan, kasihan bokap gue, reputasinya bakalan hancur banget. Gue ngerti maksud lo. Dan maaf ya kalau gue bawa-bawa lo ke masalah gue, Yan. Makasih. Saya yakin kamu ngebantu saya bukan karena kamu takut sama ancaman saya, tapi karena kamu ngerti perasaan saya. Maksud kamu? Saya nggak akan ngelaporin kamu atau papa kamu masalah obat itu. Saya cuma pengen kamu ngerti kalau saya nggak mau kehilangan Jenny, karena saya benar-benar mencintai dia. Saya nerima Jenny apa adanya. Walaupun dia punya masalah dengan kejiwaannya, dia cuman justru itu malah ngebuat saya makin merasa bertanggung jawab untuk menjaga dia. Kondisi keadaan Jenny nggak stabil, maksud kamu apa? Kamu nggak tahu kalau Jenny ngalami depresi berat dan ada sedikit terganggu jiwanya.
papanya nitipin Jenny sama saya. Karena itu udah jadi tanggung jawab saya untuk mengemban amanat dari almarhum papamu. Saya harap kamu ngerti. Keadaan jiwa Jenny nggak stabil. Pantesan belakangan ini dia aneh. Nggak mau menikahi pria sempurna seperti Malin. Bahkan mau menggugurkan kandungannya. Mana ya? Janjian jam 5 kok belum datang juga? Stop. Ini cewek apa cowok sih supir? Saya perempuan asli, Pak. Yang bener, masa cewek ada supir taksi? Ini Pak kembaliannya. Baru kali ini lihat cewek di supir taksi. Oh iya, dia ini pasti nungguin aku ya. Cukup nggak ya? Buat beli makan 3 bungkus. Mas! Hei! Mbak, iya Mbak. Masya Allah, lu Cinderella. Ngapain lu sini? Bener, Bu. Saya nggak tahu apa-apa. Apa Pak Malin atau Ibu Jenny menelpon kemari? Enggak tuh, Bu. Nggak ada. Bibi tahu nomor telepon Pak Malin? Nggak tahu. Tapi kalau nomor HP-nya Non Jenny, Bibi tahu. Berapa nomornya? Biar saya coba hubungi. Berjam-jam nunggu pesawat makin tunda juga. Apa-apaan sih kamu? Halo? Ya, siapa ini? Oh, Jenny-nya udah berangkat. Dia udah pergi sama suaminya ke Amerika. Oke, selamat malam. Siapa Iksan? Apa? Iksan, kamu kenal sama dia kan? Ngapain dia nelpon kamu? Iksan. Jawab pertanyaan saya. Siapa Iksan? Saya nggak kenal Iksan. Dari mana dia tahu nomor telepon kamu kalau kamu bukan kenal sama dia? Jangan bohong sama saya, jawab. Kamu dengerin saya. Kalau kamu nggak mau ngalamin nasib yang sama seperti papa kamu jangan coba-coba bohongin saya. Karena cepat atau lambat saya akan tahu semuanya. Kamu tahu nggak? Lin, saya benar-benar nggak tahu siapa Iksan. Tiga, 4, 5 bungkus. Nih, Cinderella. Mudah-mudahan cukup dah. Buat lo, Arif, terus Ibu, Bang Denny, sama Mpok Lili dah. Berapa semuanya? Nggak usah bayar. Gratis nih, biar lo kasih ya. Lu jangan sok bayar deh. Punya duit. Lah, benar Cinderella. Ini mah dari hati yang paling dalam. Tulus. Lu pikir gua gembel? Deh. Ya terserah sih kalau mau ngotot terus mah. Mau bayar.
Semuanya 5 kali 5.000. Jadi 25.000. Hah? 25.000? Kan satunya 5.000. Bu, ibu sekarang mendingan ikut saya ke kontrakannya Bang Denny. Kalau ibu kembali ke rumah sakit, artinya ibu harus bayar biaya rumah sakit. Sedangkan Pak Sony sudah meninggal. Siapa yang akan menanggung semua biaya itu? Apa Nak Iksan yakin Malin dan Jenny sudah berangkat ke Amerika? Ibu tidak enak, Rif, kalau harus ikut ke kontrakannya Bang Denny. Udahlah, Bu. Kontrakannya Bang Denny ini. Lagian dari pagi kan ibu belum istirahat. Capek. Saya masih ada urusan lain, Bu. Maaf, saya tidak bisa terus-terusan mengantar dan menemani ibu. Ibu harus buat keputusan. Kemana saya harus mengantar ibu sekarang? Den, kita susul ibu aja yuk. Mau susul kemana, Li? Ke rumah sakit. Ya udah, saya ganti baju dulu ya. Assalamualaikum. Ibu, saya dan Denny baru saja menyusul ibu. Ibu dari mana sih? Ibu habis melayat Pak Sony, dia meninggal dunia, Li. Ya Allah, Pak Sony. Kak, sekarang mendingan ibu istirahat dulu ya. Soalnya dari pagi belum istirahat, kan capek. Ya, ibu saya antar kamar ya. Loh, kok sudah pulang, Rif? Ibu mana? Di kamar, Kak. Tadi kita habis ngelayat Ngelayat. Siapa yang meninggal? Pak Sony. Pak Sony? Pak Sony meninggal? Terus kamu ketemu Malin gak di pemakaman? Enggak. Soalnya kita nungguinnya di rumah Pak Sony. Kita nggak tahu di mana tempat dimakaminnya. Terus? Ya terus kita pulang. Katanya sih Bang Malin sama Mbak Jenny udah ke Amerika. Kata siapa? Kata orangnya Pak Sony yang ngejagain ibu di rumah sakit. Aneh. Pak Sony meninggal, kok mereka malah keluar negeri ya? Bang Denny, Amerika tuh jauh nggak sih? Maafkan ibu ya. Ibu terpaksa merepotkan kalian lagi. Kenapa sih ibu selalu ngomong seperti itu? Siapa yang bilang ibu merepotkan saya? Li, ibu tahu bagaimana anggapan kalian terhadap Malin. Bagi ibu rasanya tidak enak. Karena Malin itu kan anak ibu. Apapun anggapan saya terhadap Malin gak ada hubungannya sama ibu. Saya sudah anggap ibu seperti ibu kandung saya sendiri. Saya ingin ibu percaya sama saya. Saya ingin ibu mencintai saya seperti ibu mencintai Malin. Saya dan Denny gak mengharapkan apa-apa dari ibu. Kami hanya ingin melihat ibu bahagia. Ibu percaya itu, Li. Ibu percaya. Li, ibu mau tanya. Amerika itu jauh ya dari Indonesia? Amerika? Barangkali ibu ada kemungkinan bisa menyusul Malin dan istrinya ke sana. Ibu ingin bertemu.
Maaf, Pak Malin. Ditunggu di ruangan informasi sebentar. Ya, bentar lagi saya ke sana. Terima kasih, Pak. Jangan kemana-mana kamu. Kamu tunggu di sini. Dengar nggak? Awas sampai kamu coba kabur. Tunggu di sini. Gimana? Sampai kapan saya mesti nunggu? Maaf, Pak. Kami mengerti. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu konfirmasi keberangkatan. Saya kan udah minta untuk dipindahin ke penerbangan berikutnya. Masa nggak bisa? Saya kan penumpang bisnis. Semua penerbangan kami hari ini tertunda karena ada masalah cuaca di Denpasar, Pak. Alah, omong kosong. Pokoknya saya harus berangkat malam ini juga. Titik. Begini, Pak. Kami sudah siapkan voucher menginap di hotel bandara untuk Bapak malam ini. Karena... Apa? Jadi maksud Anda saya nggak bisa berangkat malam ini? Jadi buat apa saya nunggu dari tadi berjam-jam? Kalau ternyata akhirnya saya nggak bisa berangkat? Hah? Maaf, Pak. Sabar, Pak. Kesabaran saya udah habis. Pokoknya saya nggak mau tahu gimana caranya kamu atur saya tiba di Denpasar malam ini juga. Kamu atur cari. Saya nggak mau tahu. Setan kabur lagi dari gue. Maaf, saya pikir teman saya.